Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita bakal nonton dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Nanda Ulika. Terima kasih sudah hampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas sebuah revolusi yang sangat penting dalam sejarah. Revolusi apakah itu? Sudah seberapa-lama? Happy watching. Yaps, revolusi industri dibagi menjadi dua kata, yaitu revolusi dan industri. Memangnya apa sih? Jadi revolusi adalah perubahan besar dan sangat mempengaruhi dasar-dasar kehidupan manusia. Sedangkan industri yaitu merupakan sebuah pengolahan dari bahan yang mentah menjadi bahan jadi, sehingga revolusi industri ini merupakan perubahan dasar-dasar pengolahan barang yang mentah menjadi bahan jadi di berbagai sektor perekonomian. Nah, ini itu mulai digantikan oleh mesin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam dunia industri modern, sehingga perkembangan dari industri modern tersebut akan mendorong terrealisasikannya transformasi ekonomi dengan cara meningkatkan hasil yang maksimal. Awal mula muncul istilah revolusi industri yaitu dari seorang utusan Prancis yang bernama Louis Guillaume Otto pada tanggal 6 Juli 1799 yang mengatakan dia menuliskan pada saat itu bahwa Prancis telah memasuki era industrialis. Faktor yang melatar belakangi adanya revolusi industri yaitu mulai muncul revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 oleh para ilmuwan-ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes maupun Galileo Galilei dengan penemuan-penemuan mereka. Selain itu ada juga nih faktor dari dalam seperti ketahanan politik, kemudian ada juga wilayah jajahan mereka yang luas maupun sumber daya alam. Nah, revolusi industri ini dibagi menjadi beberapa tahapan nih. Secara garis besar, revolusi industri ini dibagi mulai dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, bahkan 5.0. Apa sih itu maksudnya? Kita bahas. Nah, yang pertama adalah revolusi 1.0, di mana revolusi ini mendasari revolusi-revolusi industri berikutnya, karena pada revolusi 1.0 ini terjadi pada abad ke-18, tepatnya dimulai sejak tahun 1760-an, karena pada saat itu ditemukan mesin uap oleh James Watt yang mendasari perkembangan dari produksi barang pada saat itu, dimana saat itu awalnya yang manusia itu memproduksi barang mereka secara manual, ini mulailah itu beralih ke menggunakan mesin. Revolusi industri 1.0 ini pertama kali terjadi di Britania Raya atau Inggris di sebuah pabrik tekstil, dan mulailah itu berkembang ke wilayah-wilayah Eropa, Amerika, Jepang, bahkan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kok bisa Inggris mencapai revolusi industri ini? Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi? Jadi banyak banget nih faktor-faktor yang melatar belakangi Inggris sampai bisa terjadi revolusi 1.0 ini. Di antara faktor-faktor tersebut antara lain, faktor yang pertama yaitu masa perdamaian dan stabilitas yang diikuti dengan penyatuan Inggris dan juga Skotlandia. Kemudian faktor yang kedua, tidak ada hambatan dalam perdagangan antara Inggris dan juga Skotlandia. Selain itu ada juga aturan hukum, pembentukan saham gabungan perusahaan, adanya pasar bebas, situasi politik dan ekonomi Inggris yang saat itu stabil. Kemudian Britania Raya ini yang memang akan kaya sumber daya alam. Kemudian terdapat berbagai penemuan pada saat itu di bidang teknologi, kemudian adanya dukungan pemerintah seperti hak paten, kemudian arus urbanisasi serta perdagangan yang baik, meluasnya paham ekonomi liberal, dan juga terjadinya revolusi agraria.
Sebelum adanya revolusi tersebut, orang-orang ini melakukan pekerjaan secara manual, sehingga itu membutuhkan waktu dan juga biaya yang cukup mahal. Nah, dengan adanya revolusi 1.0 ini dengan penemuan mesin uap, proses produksi suatu barang itu menjadi lebih efisien, lebih murah, bahkan lebih singkat daripada sebelumnya. Mesin uap pada saat itu digunakan untuk keperluan alat tenun di sektor tekstil. Selain itu, era ini juga ditambah dengan pengembangan teknik pembuatan besi maupun peningkatan dari penggunaan batu bara. Ekspansi perdagangan juga didukung dengan mulailah itu dibangun terusan, perbaikan jalan hingga kereta api. Perkembangan lainnya juga terjadi pada sektor transportasi, di mana saat itu dominan masih menggunakan transportasi laut yang hanya mengandalkan adanya angin. Nah, namun seiring berjalannya waktu, adanya mesin uap ini membuat kendaraan dengan mengandalkan angin ini semakin berkurang. Dengan adanya mesin uap, kapal bisa berlayar 24 jam hanya dengan kayu dan juga batu bara yang cukup. Revolusi industri memungkinkan bangsa-bangsa Eropa untuk mengirimkan kapal perangnya ini ke wilayah Afrika dan Asia. Nah, di sini juga yang kurang baiknya adalah mereka mengirim kapal perangnya ini untuk ke wilayah jajahan mereka. Nah, selain karena kepentingan jajahan, ada juga nih faktor buruk yang ditimbulkan di revolusi industri 1.0 ini, di mana lingkungan ini terganggu karena mulailah itu muncul asap-asap yang disebabkan oleh adanya kemajuan dari mesin uap pada era ini. Adanya peralihan perekonomian berbasis pertanian ke perekonomian berbasis manufaktur ini membuat orang-orang yang awalnya di desa ini mereka memilih untuk merantau ke kota, sehingga membuat populasi kota Inggris menjadi tepatnya di wilayah kota itu semakin membengkak. Nah, selain penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769, revolusi industri 1.0 ini juga didukung oleh penemuan-penemuan yang maju pada saat itu, diantaranya penemuan berbenih oleh Jethro Tull pada tahun 1701 yang meningkatkan produktivitas di sektor pertanian Eropa Barat, kumparan terbang atau flying shuttle ciptaan John Kay pada tahun 1733 yang mampu melakukan proses pemintalan secara cepat. Ada juga mesin pemintal benang yang digunakan 8 sena dalam sekali putaran oleh James Hargreaves pada tahun 1767 dan Richard Arkwright pada tahun 1769 sehingga memungkinkan produksi berlipat ganda. Ada juga mesin tenun ciptaan Edmund Cartwright pada tahun 1785 yang membuat kemacetan dalam industri tekstil teratasi. Ada juga penemuan cotton kit di mana alat ini menjadi pemisah biji kapas dari serabutnya yang diciptakan oleh Eli Whitney pada tahun 1793. Pada tahun 1785, Thomas Bell juga menciptakan cap silinder, di mana dengan alat ini kain putih dapat dilukis pola kembang 200 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan pola cap balok dengan tenaga manusia. Selain itu juga Richard Trevithick itu pada tahun 1804 juga menciptakan lokomotif yang kemudian disempurnakan oleh George Stephenson menjadi kereta api penumpang. Kapal perang yang digerakkan dengan mesin uang diciptakan oleh Robert Fulton pada tahun 1814. Selain penemuan-penemuan barang tersebut, juga terdapat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung perkembangan dari revolusi industri 1.0 tersebut. Di antaranya, pada tahun 1750, Abraham Darby menggunakan batu bara untuk melelehkan besi untuk mendapatkan nilai besi yang lebih sempurna. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1800, Alessandro Volta menemukan baterai
Dan pada tahun 1802, Symington ini menemukan kapal kincir. Tak berhenti di situ, pada tahun 1807, Robert Fulton ini membuat kapal api yang telah menggunakan baling-baling untuk menggerakkan kapal. Nah, pada tahun 1804, Richard Trevithick juga membuat kereta uap. Samuel Morse membuat telegraf pada tahun 1832. Pada tahun 1872, Alexander Graham Bell menemukan pesawat telepon. Kemudian Daimler membuat mobil pada tahun 1887, dan tahun 1903 Wilbur Wright dan Arthur Wright membuat pesawat terbang. Revolusi Industri 1.0 berhasil mendongkrak perekonomian di seluruh dunia. Bahkan selama 2 abad sejak pertama kali adanya revolusi industri ini, itu pendapatan per kapita negara itu mengalami peningkatan sampai 6 kali lipat di seluruh dunia. Wow. Selanjutnya kita masuk ke revolusi industri 2.0. Kita masuk. Revolusi Industri 2.0 mulai sejak awal abad ke-20, di mana revolusi ini pertama kali ditandai dengan munculnya teknologi tenaga listrik. Nah, mesin uap atau tenaga uap yang ditemukan di revolusi industri 1.0 dengan adanya tenaga listrik ini mulailah itu tergantikan dengan adanya tenaga listrik yang ada. Namun terdapat kendala yang menghambat suatu kegiatan produksi, yaitu permasalahan transportasi, di mana pada akhir tahun 80-an alat transportasi mobil ini sudah diproduksi secara massal. Namun untuk merakit sebuah mobil dari awal hingga akhir itu membutuhkan seorang perakit. Hal itu membuktikan bahwa perakit satu orang itu harus menyelesaikan dari awal hingga akhir yang dipegang oleh satu perakit, sehingga untuk merakit banyak mobil itu membutuhkan tenaga yang banyak juga. Namun pada tahun 1913 ditemukanlah konsep lini produksi atau assembly lines, di mana ini menggunakan conveyor belt atau seperti ban berjalan yang nantinya akan diproduksi. Nah, ini menyesuaikan dengan spesialisasi bagian tertentu saja. Jadi tidak harus membutuhkan satu orang merakit satu mobil dari awal hingga akhir, tetapi spesialisasi pada bagian tertentu mobil. Hal inilah yang kemudian menciptakan revolusi dalam produksi dengan cara yang baru. Perkembangan manajemen bisnis ini membuat kemungkinan meningkatnya efektivitas dan juga efisiensi dalam produktivitas di berbagai industri dengan fasilitas yang mereka miliki. Nah, selain teknologi tenaga listrik yang berkembang pada era ini, mulai muncul teknologi-teknologi baru yang mempengaruhi secara signifikan, seperti pada Perang Dunia Kedua yang mulai muncul berbagai pesawat tempur, tank, maupun persenjataan canggih lainnya yang mulai diproduksi dalam skala yang besar. Kemajuan dari revolusi industri 2.0 semakin lebih sempurna dengan adanya kemajuan revolusi industri 3.0. Kita masuk. Ya, revolusi industri 3.0. Nah, pada era ini itu terjadi pada akhir abad ke-20, di mana ditemukan teknologi komputer. Nah, David Harvey mengatakan bahwa pada era ini penempatan ruang dan waktu itu sudah mulai terkompresi. Revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan penemuan mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, salah satunya yaitu komputer maupun robot. Nah, komputer itu menandakan bahwa pada era ini bukan saja revolusi industri, melainkan juga revolusi digital. Nah, hal ini membuat ruang dan waktu itu tidak ada jarak lagi.
Nah, salah satu inovasi komputer pertama yaitu yang digunakan untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman yang diberi nama Colossus, di mana komputer ini itu sebesar tempat tidur sekarang. Komputer tersebut tidak memiliki RAM dan tidak dapat menerima perintah dari keyboard. Hanya dapat menerima perintah dari pita kertas yang ada dan membutuhkan tenaga listrik yang cukup besar, sekitar 8.500 daya watt. Nah, pada revolusi industri 3.0 ini, selain komputer, juga mulai muncul seperti akses internet, kemudian ada juga smartphone, dan masih banyak lagi. Pada era ini, mulailah itu terjadi perubahan relasi maupun cara komunikasi pada masyarakat. Nah, di bidang industri maupun bisnis lainnya, itu mereka juga merubah cara kerja mereka untuk menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan zaman saat itu. Setelah Perang Dunia II, semakinlah itu berkembang teknologi komputer yang semakin canggih, mulai dari kemunculan chip, kemudian komputer dalam ukuran yang lebih kecil, komputer yang lebih hemat daya listriknya, dan kemajuan teknologi komputer lainnya. Nah, dengan adanya kemajuan revolusi tersebut, para pabrik pun lebih memilih menggunakan mesin daripada tenaga manusia. Selain hasilnya yang berkali-kali lipat, namun hasilnya juga lebih berkualitas. Hal inilah yang membuat lowongan kerja pun semakin sempit. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan mesin itu membuat hasil produktivitas itu semakin berkali-kali lipat karena kecanggihan dari mesin itu sendiri. Nah, perkembangan atas dasar teknologi inilah yang kemudian muncul istilah teknopreneur. Tak berhenti di situ, kemudian muncul lagi penyempurna dari revolusi industri 3.0. Apa itu? Kita masuk revolusi industri 4.0. Kemudian ada revolusi industri 4.0. Nah, di era ini dimulai pada awal abad ke-21, di mana pada era ini manusia menemukan pola baru dalam kemajuan industri. Jika pada era sebelumnya, yaitu di era revolusi industri 3.0, itu mulai ada penemuan yang namanya komputer, sehingga itu membuat sistem pekerjaan manusia itu dapat dilakukan secara otomatis by data. Nah, melalui di era revolusi industri 4.0 ini muncul yang namanya internet yang akan memudahkan dalam operasional komputer tersebut. Kemajuan ini sangat bagus di era digital, namun mengancam beberapa perusahaan konvensional. Namun, era revolusi industri 4.0 ini juga bisa menjadi transformasi yang komprehensif, penggabungan antara teknologi digital dan juga perusahaan konvensional untuk menciptakan hasil yang lebih efektif dan juga efisien. Menurut Slack Tyndall pada tahun 2015 dan kawan-kawannya, revolusi industri yang menekankan pada kecepatan dan ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya ini dapat terhubung satu sama lain. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini mengubah perspektif yang ada, di mana ukuran perusahaan itu bukan lagi menjadi kunci sebuah keberhasilan dalam dunia industri, melainkan bagaimana cara perusahaan tersebut untuk beradaptasi dan kelincahan perusahaan tersebut untuk meningkatkan hasil yang didapat untuk memuaskan atau mencapai kesejahteraan dari konsumen mereka. Berbagai teknologi pun mulailah bermunculan seperti ojek online, kemudian pembayaran via gadget, kemudian ada juga warung digital, toko online, dan masih banyak lagi. Jika kita melihat dalam skala industri, maka kita dapat melihat peningkatan kemampuan software
dan internet untuk meningkatkan efisiensi suatu perusahaan, di mana salah satu contohnya adalah penggunaan software untuk mendapatkan data historis. Nah, melalui data ini itu nanti akan diolah dan diproses untuk mendapatkan keputusan yang logis melalui algoritma yang ada. Terdapat kurang lebih 5 sektor industri yang menjadi fokus pemerintah, mulai dari kimia, elektronik, otomotif, garmen, dan juga FMCG atau barang konsumsi yang mudah bergerak seperti alat mandi dan lain sebagainya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh World Economic Forum pada tahun 2018 hingga 2022, ini tercatat kurang lebih ada 4 teknologi yang digunakan, yaitu ada high speed mobile internet, AI atau artificial intelligence, kemudian cloud teknologi, serta big data analysis. Revolusi industri pada era ini merupakan puncak dari revolusi industri. Hal ini karena berdampak masif bagi seluruh orang yang ada di seluruh dunia. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 92% perusahaan yang ada di Indonesia ini akan menggunakan big data analysis itu sebagai teknologi utama suatu perusahaan. Kemajuan ini dapat dilihat dari berbagai aplikasi yang muncul, seperti aplikasi Uber yang mengancam pelayanan jasa taksi secara konvensional. Selain itu juga ada aplikasi Airbnb itu yang merupakan membuat perusahaan di bidang industri pariwisata ini juga harus beradaptasi. Pada era ini, sekali lagi, perusahaan bukan berfokus pada hasil yang diproduksi, melainkan peningkatan dari sebuah inovasi, beradaptasi, kemudian pelayanan secara maksimal, ditambah lagi kecepatan dalam mengembangkan sebuah ide. Nah, pada era ini juga setiap orang dituntut untuk terus beradaptasi, memahami serta mengimplementasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari agar dapat bersaing dengan skala otomatisasi yang ada di era ini. Selanjutnya, konsep revolusi industri 5.0. Nah, pada era ini itu adalah penggabungan konsep mulai dari manusia, data, serta juga teknologi menjadi sebuah satu kesatuan. Walaupun memiliki kemiripan dengan revolusi industri sebelumnya, namun hal ini tentu memiliki fokus yang berbeda. Jika pada revolusi industri 4.0 ini lebih fokus pada efektivitas produksi, namun pada era 5.0 ini itu lebih fokus pada kesejahteraan customer-nya. Hal ini misalnya di Indonesia itu sudah ada beberapa perusahaan yang sudah siap menyambut revolusi industri 5.0 seperti perusahaan ojek online, kemudian ada juga perusahaan penggalangan dana yang semuanya sudah serba otomatis. Era revolusi industri 5.0 ini merupakan era di mana industri memiliki visi dan pandangan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas maupun kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan untuk melalui pemanfaatan teknologi yang ada agar tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal ini dapat kita perhatikan melalui kecanggihan teknologi yang semakin hari semakin canggih, mulai dari kemunculan AI, blockchain, maupun big data. Penerapan teknologi tingkat lanjut di revolusi industri 5.0 ini itu memiliki dampak langsung terhadap masyarakat sehingga muncullah istilah Society 5.0. Apa sih itu Society 5.0? Jadi Society 5.0 ini merupakan suatu pola dalam masyarakat yang menempatkan manusia itu sebagai fokus utama
Tujuan dari sebuah industri. Society 5.0 ini merupakan suatu pola yang fokus utamanya yaitu pada manusianya sebagai fokus dari permasalahan yang ada. Nah, yaitu untuk meningkatkan, jadi dampaknya itu fokus pada manusianya gitu. Nah, konsep ini itu pertama kali digagas oleh negara Jepang, di mana masyarakatnya mulai berinteraksi dengan teknologi-teknologi yang ada. Lalu apa saja sih dampak-dampak dari perkembangan revolusi yang ada? Kita masuk. Dampak dari perkembangan revolusi industri itu dibagi menjadi dua, ada mulai dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak ini juga mempengaruhi berbagai bidang yang ada, mulai dari ekonomi, politik, lingkungan, maupun sosial dan juga budaya. Oke, kita mulai dengan dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Ini dapat dilihat dari bagaimana laju perekonomian terutama negara-negara yang sudah siap untuk menyambut kemajuan dari teknologi yang ada. Tentu hal ini akan menambah produktivitas dari suatu produk yang ingin dihasilkan sehingga akan mencapai keefektivitas dan juga efisiensi dari suatu perusahaan dan meningkatkan ekonomi dari suatu perusahaan atau bahkan negara tersebut. Kemudian dampak positif di bidang lingkungan ini merupakan sektor yang menerima dampak langsung dari perubahan dari era tiap revolusinya. Namun memang banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan. Namun dengan perkembangan revolusi-revolusi yang ada, diharapkan nantinya lingkungan ini akan siap menerima kemajuan dari perkembangan revolusi industri yang ada, dan ini akan terus berkelanjutan semakin lebih baik ke depannya. Dampak positif dalam bidang politik ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat membantu negara untuk memaju dalam industri tersebut. Revolusi industri ini juga mengakibatkan martabat suatu negara bisa naik ataupun turun tergantung negara tersebut dapat beradaptasi atau tidak terhadap revolusi industri yang ada. Kemudian dampak positif dalam sosial dan budaya. Nah, hal ini juga revolusi industri juga berpengaruh terhadap kemajuan dari sosial dan budaya warga atau negara setempat. Nah, dulunya manusia ini mungkin tidak tahu ada apa sih di negara-negara lain, tapi hal ini dengan adanya kemajuan teknologi itu setiap individu bisa mengetahui bagaimana perkembangan teknologi yang ada, bahkan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan mereka juga tidak hanya mengetahui tetapi bisa ambil peran di dalamnya. Tak hanya menimbulkan dampak positif dari berbagai perubahan revolusi industri yang ada, tetapi juga terdapat beberapa dampak negatif dari adanya revolusi-revolusi tersebut. Yang pertama mulai dari dampak negatif dari bidang ekonomi, yaitu untuk negara-negara yang siap menghadapi perubahan akan membuat negara tersebut semakin maju. Namun, untuk negara-negara yang masih dalam proses, hal ini membuat negara yang masih berkembang ini membutuhkan waktu yang lama atau agak sedikit tertinggal gitu daripada negara-negara sebelumnya. Kemudian yang kedua dalam bidang lingkungan. Nah, tentu dengan kemajuan teknologi dan berbagai pabrik yang ada, faktor lingkungan itu akan sangat dipengaruhi. Misalkan munculnya limbah-limbah dari industri itu juga menjadi dampak negatif di bidang lingkungan. Yang ketiga ada dampak negatif dari bidang politik. Nah, dalam hal ini itu negara-negara berkembang itu bisa saja tereksploitasi oleh negara-negara maju. Misalnya mulai dari pengambilan keputusan itu juga berpengaruh sekali. Kemudian yang terakhir ada faktor dalam bidang
dampak negatif dari sosial budaya. Nah, tidak semua apa yang diterima melalui teknologi di luar sana itu cocok kan di negara kita misalnya. Nah, yang cocok itu bisa saja kita contoh, tapi kurangnya filter atau infiltrasi yang kita terima itu terkadang tidak cocok dengan budaya yang ada di wilayah setempat, sehingga itu bisa saja berlawanan dengan budaya yang ada awalnya gitu. Oke teman-teman, itu tadi beberapa perkembangan revolusi mulai dari revolusi industri 1.0 sampai 5.0. Menurut kalian kira-kira apa saja sih dampak yang sudah kalian rasakan nih dengan adanya perubahan-perubahan di tiap revolusi industrinya? Menurut aku pribadi sih itu sudah sangat jelas ya, bisa kita rasakan mulai dari kemunculan teknologi, kemudian sosial media yang ada membuat kita tahu bahwa apa yang ada di sini, apa yang ada di sana bisa kita tahu di sini, dan itu seperti sudah tidak ada batasan ruang dan waktu lagi, ya kan? So menurut kalian, pendapat kalian tentang kemajuan teknologi atau revolusi industri ini seperti apa? Boleh banget tulis di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar selalu ada notif bila ada video aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.